Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita ya sama-sama semuanya ketika belajar diberikan pemahaman. Ketika malas diberikan kekuatan untuk melawan rasa malasnya. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan kisah dalam Sirah Nabawiyah ya. Kalau kemarin kita sudah bercerita tentang kunjungan Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mekah ya. Banyak pelajaran yang sudah kita dapatkan dari kisah pertemuan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya yaitu Nabi Ismail. Siapa masih ingat kapan saja pertemuan itu? Hah? Mbak Kinaya? Masih ingat enggak? Pertama, pada saat peristiwa menyembelih Ismail ya, digantikan dengan sembelihan yang besar ya, domba yang besar. Kemudian pada saat kunjungan yang kedua dan ketiga, Nabi Ibrahim tidak berjumpa dengan Nabi Ismail, tapi berjumpa dengan istri Nabi Ismail. Ya, masih ingat itu ya. Nah, istri yang pertama, istri yang suka mengeluh. Maka Nabi Ibrahim berpesan agar mengganti palang pintu rumahnya. Maksudnya mengganti dengan istri yang pandai bersyukur. Oleh karena itu pada saat kunjungan yang berikutnya Nabi Ibrahim bertemu dengan istri Nabi Ismail yang pandai bersyukur. Nah, baru kemudian nanti peristiwa yang keempat, kunjungan Nabi Ibrahim ke Mekah pada saat meninggikan fondasi Ka'bah ya, sehingga Ka'bah bangunannya menjadi tinggi sampai dengan saat ini. Itu ya, kemarin kita sudah menceritakan kisah tentang pertemuan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nah, anak-anak, kalau kita mengingat sebelumnya, lembah Mekah itu kan kosong ya, tanah gersang, tidak ada tanaman, tidak ada air. Ya, itu Jazirah Arab secara menyeluruh. Ya, hampir sebagian besar tanahnya gersang, gurun pasir. Waalaikumsalam, barakallah. Nah, kemudian datang Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, ya, dengan Bunda Hajar tentunya karena Nabi Ismail masih kecil. Kemudian ditinggalkan di lembah Mekah, kemudian Nabi Ismail yang masih bayi itu haus ya, ibunya mencari air. Masih ingat ya? Ada peristiwa apa? Lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah yang kita kenal dalam ibadah haji, yaitu sa'i. Nah, sampai di situ ya, kan hanya berdua saja, Bunda Hajar dengan Nabi Ismail, yang kemudian Allah anugerahkan air Zam-Zam. Nah, kisah itu tentu masih ingat. Lalu datang sekelompok orang suku Arab dari negeri Yaman. Yaman ada di mana? Ada di selatan, di dekat Laut Arab. Ada bendungan yang jebol, kemudian sebagian besar mereka pindah ya. Ada yang kemudian melewati Mekah, yaitu orang-orang dari suku Jurhum. Mereka kemudian minta izin untuk tinggal di Mekah. Nah, disitulah kemudian
masyarakat Mekah ya terbentuk di sana, masyarakat Mekah ya mulai kemudian berkembang. Yang tadinya hanya ada Bunda Hajar dengan Nabi Ismail, akhirnya kemudian menjadi kampung, menjadi kabilah-kabilah. Kabilah itu keluarga-keluarga begitu ya. Jadi banyak sekali. Dari ayah ibu punya anak, anaknya menikah, punya anak lagi, anaknya lagi menikah, punya anak lagi, terus sampai banyak. Ya, kemudian ada banyak keluarga gitu ya, namanya kabilah-kabilah. Nah, inilah masyarakat Arab ya, terutama di daerah Hijaz antara Mekah dengan Madinah ya. Masyarakat Arab itu memiliki kebiasaan anak-anak. Ya, kebiasaan apa itu? Ya, dalam kehidupan mereka ya. Kalau di zaman dahulu penduduk Arab itu setidaknya dibagi dua. Yang pertama adalah penduduk Arab yang dikenal dengan Hadori. Apa itu Hadori? Hadori adalah penduduk Arab yang mereka tinggalnya di kota-kota atau di perkampungan. Nah, seperti anak-anak tinggalnya di kota apa di perkampungan? Ada yang di kota, ada yang di kampung gitu ya. Kota Banguntapan. Ya. Perkampungan di desa-desa. Tapi berpindah-pindah enggak? Tinggalnya di rumah atau di tenda-tenda? Di rumah. Nah, masyarakat Arab yang tinggalnya di kota atau di perkampungan, mereka memiliki pekerjaan sebagai pedagang. Ada juga wilayah-wilayah di Jazirah Arab, hanya sedikit ya. Ada wilayah yang subur, mereka juga ada yang menjadi petani atau berkebun. Nah, sedangkan penduduk yang kedua kita kenal dengan sebutan Arab Badui. Ya, yang pertama tadi apa? Arab Hadori. Yang kedua Arab Badui. Nah, kalau Arab Hadori dia tinggal di kota-kota atau di perkampungan, sedangkan Arab Badui mereka adalah orang Arab yang tinggalnya di pedalaman. Mereka tinggalnya di gurun pasir. Tinggal di gurun pasir. Iya. Mereka berpindah-pindah tinggalnya. Mereka dengan tenda ya, di situ ada mata air mereka akan tinggal. Kalau di situ airnya sudah habis mereka akan pindah lagi. Ya, mereka biasa bekerja sebagai penggembala. Jadi mengembalakan dari satu tempat ke tempat lain. Tinggalnya nomaden gitu ya, istilahnya berpindah-pindah. Tidak menetap. Mereka adalah Arab Badui. Ya, nanti insya Allah di waktu yang akan datang kita lebih banyak cerita tentang Arab Badui ini. Ya, karena ada hal yang khusus, yang spesial dari orang-orang Arab Badui yang pada akhirnya juga nanti akan menerima dakwah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak yang Allah rahmati, pada saat sebentar ya, pada saat masyarakat Mekah itu berkembang, ya, mereka punya keluarga-keluarga, punya kabilah-kabilah, ya, ada aturan di masyarakat. Nah, di Arab tuh nggak ada raja ya anak-anak, adanya kepala suku, ya. Atau kalau di tempat kita apa ya? Ketua RT, ketua RW, Pak Lurah gitu ya. Tapi itu untuk masyarakat yang macam-macam ya. Tapi kalau dulu berdasarkan keluarga. Ini keluarga A, ini keluarga B, ini keluarga C. Nah, nyebutnya adalah kabilah. Ya. Termasuk Quraisy ini juga suku yang besar gitu ya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari suku Quraisy dan masih ada banyak suku-suku yang lain, ya, kabilah-kabilah yang lainnya. Mereka ini punya kebiasaan atau ciri khas anak-anak. Secara umum, ya, masyarakat Arab ketika itu, ya, mereka itu karena hidupnya berdasarkan keluarga masing-masing, sukunya masing-masing, maka mereka ini memiliki fanatisme kesukuan. Aduh, Ustazah, fanatisme kesukuan itu makanan apa? Apa ya, Nana ya? Fanatisme kesukuan itu menganggap bahwa sukunya atau keluarganya atau anggota dari keluarga atau kabilah mereka itu yang paling baik, yang paling benar gitu ya. Maka mereka menganggap bahwa apapun yang dilakukan oleh
anggota keluarganya, baik itu benar ataupun itu salah, pasti akan dibela. Nah, kalau seperti itu boleh nggak, Nak? Misalnya nih, ada keluarga kita yang melakukan kesalahan. Ya, misalnya ada yang mencuri. Nah, itu kan perbuatan yang zalim. Kalau di masyarakat Arab dahulu, bahkan sampai membunuh orang saja, itu akan dibela oleh keluarganya. Padahal kan salah. Nah, setelah Islam datang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka ya namanya orang yang zalim itu, kalau yang dulu itu dibantu dengan cara mengikuti kezalimannya, tapi ketika Islam datang, Rasulullah membawa kebaikan, ya menyempurnakan akhlak, maka kemudian orang yang zalim itu juga dibantu. Loh, gimana itu? Ya, di dalam Islam, kalau mau membantu orang zalim, caranya adalah mencegah orang tersebut berbuat zalim, gitu ya. Jadi kalau ada keluarga kita atau teman kita mau berbuat maksiat, kita membantu dia. Caranya gimana? Cegah. Jangan begitu. Itu enggak baik loh. Itu dosa loh. Itu maksiat loh. Nah, seperti itu caranya. Jadi Rasulullah SAW mengajak kepada kita umat muslim untuk membantu orang yang berbuat zalim. Caranya bagaimana? Kita mencegahnya. Jangan sampai kalau kita tahu ada keluarga atau teman kita mau melakukan kemaksiatan, kita biarkan saja. Biarin yang dosa kan dia, gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Kita harus menasehati, mencegah jangan sampai ya saudara kita, keluarga kita, ataupun teman kita melakukan kemaksiatan sedangkan kita tahu. Begitu ya. Nah, kemudian ketika orang-orang pada masa itu memiliki fanatisme kesukuan, membela keluarganya, apapun yang terjadi, baik itu salah ataupun benar, maka membuat orang-orang ini ya hal-hal sepele saja kemudian mereka bertengkar. Ya. Ayo, di sini ada enggak yang karena hal-hal sepele saja kemudian bertengkar dengan saudaranya? Ada enggak yang rebutan mainan dengan kakak atau adik? Ada? Istighfar ya. Oh, ada enggak yang rebutan makanan? Enggak ada ya, barakallah. Enggak ada. Jangan sampai ya. Nah, orang-orang masyarakat Arab, orang-orang masyarakat Arab dulu, karena mereka fanatisme kesukuan, menganggap keluarganya yang paling benar, yang paling baik dibandingkan yang lainnya, salah juga dibela, maka karena hal-hal yang kecil, misalnya rebutan air, rebutan pelanggan, gitu mereka langsung berkelahi. Jadi sering sekali di masyarakat Arab itu terjadi peperangan antar suku, perang antar keluarga. Wah, tidak ada rasanya aman dan tenang. Gitu. Itu di masa jahiliyah. Jahiliyah itu masa kegelapan, masa kebodohan ketika Islam belum hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya. Nah, di dalam masyarakat Arab, mereka itu akan berhenti berperang kalau waktu-waktu tertentu saja. Kapan itu? Mereka akan berhenti untuk berkelahi, untuk membunuh, untuk saling berantem begitu ya. Itu hanya pada waktu-waktu tertentu yang dikenal dengan sebutan bulan haram, bulan suci. Ada 4 bulan dalam setahun yang dikenal dengan bulan haram. Apa saja itu? Ada yang tahu enggak 4 bulan haram dalam setahun? Ya, bulan ini bulan apa? Bulan haji nih, bulan haji, bulan apa? Ayo. Siapa yang tahu? Ayo. Tasyrik. Oh, bulan Tasyrik itu hari Tasyrik. Iya, bulan apa? Mbak Kayis? Bulan apa? Tasyrik. Itu hari Tasyrik. Bulannya. Ya, di dalam bulan ini ada hari Tasyrik. Kemarin ya. Bulan apa? Dzulhijjah, barakallah. Iya, betul.
Betul, Bulan bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari 4 bulan haram. Bulan yang pada masa jahiliyah, masyarakat Arab itu mereka akan berdamai, mereka akan berhenti dan tidak akan berperang, tidak akan berkelahi atau tidak akan membunuh, begitu ya. Ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Nah, 3 bulan yang lain itu berturut-turut ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Al-Muharram. Ya, sebentar lagi kita masuk bulan Muharram. Al-Muharram ya anak-anak ya. Kita masuk tahun baru Hijriah, tahun 1443 Hijriah. Ya, nanti kita akan bercerita tentang hijrahnya Rasulullah dan para sahabat. Sekarang sudah tanggal 27 nih. Ya, anak-anakku yang insya Allah senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, yang diberikan pemahaman, ya. Ya, Ustazah akan mengingatkan kembali untuk Ananda sekalian agar tidak bermain di kolom chat. Ya, hanya diperbolehkan chat untuk misalnya bertanya, gitu ya. Nah, silahkan boleh, ya, supaya tidak mengganggu teman yang lain ataupun mengobrol. Pahim tuh? Fahimna. Barakallah Mas Lufa. Fahimna. Barakallah Mas Aska, Mbak Safa. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi 4 bulan haram itu mereka tidak berperang ya, karena sudah disepakati secara bersama-sama mereka tidak akan melakukan peperangan di 4 bulan haram tadi ya. Sampai kemudian banyak peristiwa yang terjadi. Nanti kita akan ceritakan yang lainnya pada pertemuan yang akan datang, insya Allah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dahulu. Bagaimana sih kehidupan masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diutus? Orang-orang masyarakat Arab ini mereka juga punya sekumpulan akhlak yang buruk begitu ya, Nana ya. Selain mereka itu suka berkelahi, suka berperang gitu ya, menganggap sukunya atau keluarganya paling benar, mereka ini juga hobi gemar meminum minuman yang memabukkan. Apa namanya ya? Khamr. Ya, meminum minuman yang memabukkan. Khamr. Bir, minuman keras. Es batu ya Ustazah ya, minuman keras. Bukan. Minuman dari yang difermentasi bisa yang ada kadar alkoholnya yang kemudian memabukkan. Itu adalah minuman yang haram. Kemudian mereka juga di antara masyarakat Arab itu ada yang rela membunuh anak-anak perempuan ya, karena mereka malu. Kalau punya anak perempuan itu nggak akan kuat dan jago perang, jadi nanti akan menyulitkan keluarga. Maka mereka malu kalau lahir anak perempuan, kemudian dikubur hidup-hidup. Kemudian mereka tidak menghormati wanita di kalangan bawah dan memperlakukan budak. Budak ini juga manusia, tapi diperlakukan dengan semena-mena. Kemudian mereka itu memakan harta riba. Harta riba ini harta yang diharamkan ya di dalam Islam. Jadi mereka itu bukan kalau berjualan, berdagang boleh ya dapat keuntungan, tapi kalau riba menjadikan uang itu atau mata uang itu beranak, itu tidak boleh. Misalnya kasih pinjam uang, ini kamu tak kasih pinjam uang 10.000, tapi nanti ngembaliinnya jadi 12.000 ya, itu nggak boleh. Kalau pinjamnya 10.000, kembaliinnya 10.000. Kalau ada tambahannya, itu namanya riba. Nah ini dilakukan oleh masyarakat Arab pada masa jahiliyah, ya. Kemudian mereka juga punya akhlak yang baik juga. Jadi ketika masyarakat Arab itu punya perilaku-perilaku yang buruk seperti suka berkelahi, suka berperang dengan saudaranya sendiri, ataupun dengan suku-suku lain, gitu ya. Kemudian mereka ini juga suka mabuk, minum khamr, ya. Nah, mereka juga punya sisi kebaikan. Ada sifat-sifat atau akhlak yang baik yang dimiliki oleh masyarakat Arab pada umumnya. Contohnya apa? Mereka itu adalah orang-orang yang pemberani.
Coba nanti lihat, kalau kemudian kita mendengarkan kisah para sahabat, sahabat ini kan juga diantaranya orang-orang Arab ya, yang mereka berasal dari keluarga Arab, kemudian masuk Islam. Mereka adalah orang-orang pemberani. Ketika mereka masih menjadi orang kafir, pemberaninya itu dijadikan ya untuk membela yang salah. Tapi ketika mereka masuk Islam, keberaniannya itu digunakan untuk membela agama Allah. Ya. Kemudian mereka ini adalah orang-orang yang dermawan. Bahkan mereka ini ya sangat-sangat baik dalam memuliakan atau menjamu tamu. Nah, ini di dalam Islam oleh Rasulullah SAW juga disampaikan ya, kita ini kalau beriman kepada hari akhir, maka kita harus memuliakan tamu. Ya, ayo, siapa yang di sini kalau ada tamu datang malah ditinggal kabur atau sembunyi karena malu? Oh, enggak ada ya. Kalau ada tamu datang, diapakan anak-anak? Dipersilahkan masuk. Dibuatkan minum, disiapkan makan, ya enggak? Iya, kita memuliakan tamu. Masyarakat Arab pada masa itu sangat-sangat ya menjaga akhlak mereka, sifat mereka dalam memuliakan tamu. Bahkan kalaupun dia itu orang miskin, nggak punya apa-apa, kedatangan tamu untuk menjaga ya kedermawanan mereka dan bagaimana mereka bisa memuliakan tamu, ya cuma mereka punya misalnya punya unta satu-satunya itu bakal disembelih untuk dihidangkan. Tuh, kalau di masyarakat itu tamu datang saja disembelihkan binatang ternak. Kita gimana? Nggak punya ternak ya, dibelikan ayam di pasar ya. Tapi poinnya adalah ya bahwa kita harus memuliakan tamu karena itu adalah bagian dari keimanan kita ya, apa yang kemudian diperintahkan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang baik-baik di masa jahiliyah itu juga dipertahankan ya. Rasulullah SAW datang diutus sebagai nabi dan rasul, diantaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlaknya yang dulu-dulu itu adalah akhlak yang jelek, yang suka berkelahi, suka bertengkar, suka mengadu domba, suka apalagi sih akhlak yang buruk itu? Suka minum khamr tadi, suka apalagi? Suka mencuri, suka berdusta. Nah, ketika Rasulullah hadir diutus sebagai nabi dan rasul, beliaulah yang kemudian memperbaiki akhlak manusia, menyempurnakan akhlak. Yang tadinya suka berdusta, ya, kemudian belajar untuk berbicara jujur, yang suka berkelahi menahan diri untuk bersabar, bahkan harus mendamaikan orang yang bertengkar, yang sedang bertikai. Apalagi yang biasa mabuk-mabukan ya harus bersabar menahan diri supaya tidak minum khamr ya. Kalau anak-anak kira-kira yang biasanya tergoda bermaksiat itu apa? Bermain tidak tahu waktu itu ya. Terus apa lagi? Enggak ada ya, enggak ada. Semuanya insya Allah akhlaknya sudah baik. Yang ternyata belum baik, yuk kita sama-sama perbaiki. Ya, pelan-pelan kita perbaiki. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan ya. Kita dibimbing, kita diberikan taufik dan hidayah supaya mudah dalam ketaatan. Ya, itu adalah kehidupan masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi dan rasul. Kemudian pekerjaan mereka apa ya masyarakat Arab? Siapa yang tahu? Mereka bekerja sebagai apa? Kalau di tempat kita, sebagian besar masyarakat kerjanya apa ya anak-anak? Jadi apa? Pekerjaannya apa? Ada yang jadi pegawai negeri. Pedagang. Oh, pedagang. Apalagi? Pekerjaan apa yang kita temukan di negara kita? Ada yang pergi ke sawah enggak? Petani. Petani. Oh, dokter. Petani. Dokter. Peternakan. Oh, peternak. Iya, barokallah. Ada apa lagi? ada guru. Ada apa lagi? Banyak ya? Banyak profesi-profesi yang ada di tempat kita. Ya. Polisi. Banyak banget ya, Nak ya?
macam-macam sekali. Kilat. Ya, Masya Allah. Pramugari. Kalau di masyarakat Arab dahulu, karena tanahnya itu mayoritas bagian besarnya itu gersang, tandus, nggak ada air, nggak ada tanaman, gitu ya, gurun pasir, maka mereka ini pekerjaannya sebagian besar adalah pedagang. Apa pekerjaannya? Pedagang. Ada 3 pasar yang besar di masa Arab, ya, di masyarakat Arab. Bahkan saat ini pasar itu sepertinya juga masih ada, ya. Coba kita lihat sebentar. 3 pasar yang ada di Arab, 3 pasar besar ya. Coba kita share screen-nya sebentar ya. Oke. Kita lihat ada pasar apa sajakah itu? Ya. Nah, ini dia. Apakah suaranya terdengar anak-anak? Terdengar. Alhamdulillah. Nah, ini kira-kira ya keadaan Arab pada masa sebelum Nabi Bangsa Muhammad Arab SAW. pernah Tapi memiliki macet-macet. dari pasar yang Ya. sangat terkenal. Mereka menyebutnya Pasar Ukat. Pasar ini laksana magnet yang menarik para pedagang dan pembesar dari seluruh penjuru Jazirah Arab. Selain untuk berdagang, mereka datang untuk menjalin persekutuan, menuntaskan perselisihan, beradu syair, hingga mencari jodoh. Rasulullah juga selalu datang ke Ukat, dan momen berharga tersebut beliau gunakan untuk berdakwah, menyeru manusia mengucap kalimat tauhid. Sulit dipastikan kapan pertama kali pasar Ukat diadakan. Namun para ahli sejarah sepakat bahwa pasar ini sudah ada jauh sebelum Rasulullah diutus sebagai nabi. Hari pasar tersebut berlangsung lebih dari 1 bulan dan diselenggarakan di 3 tempat. Dimulai dari pasar Ukat, dilanjutkan dengan pasar Madinah, dan diakhiri dengan pasar Dzil Majaz. Dari ketiga pasar tersebut, Ukat menjadi festival dagang yang paling besar. Pasar Ukat diselenggarakan tiap tahun di lembah milik Bani Huazin. Lokasinya sejauh sehari perjalanan dari Taif dan 2 hari perjalanan dari Mekah. Seiring hilal tanggal 1 Zulhijjah muncul, pasar Ukat dimulai. Pasar ini baru ditutup pada tanggal 20 Dzulqa'dah. Setelah itu para pedagang pergi ke Madinah, tanah milik Bani Kinana, untuk menyelenggarakan kegiatan serupa. Pasar Madinah ini ditutup pada akhir bulan Dzulqa'dah. Kemudian pada tanggal 1 Dzulhijjah, mereka melanjutkan kegiatan dagang di Dzil Majaz dan menutupnya dengan melaksanakan ibadah haji. Lokasi Dzil Majaz sangat dekat dengan padang Arafah dan dilindungi oleh Bani Hudzail. Pasar-pasar tersebut sengaja digelar di bulan haram agar para pedagang mendapat jaminan keamanan. Mereka pun tidak dihantui rasa was-was jika sewaktu-waktu dicegat perampok di tengah jalan, sebab bangsa Arab memiliki tradisi yang tak tertulis tentang larangan berperang dan berkonflik di bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pasar-pasar tersebut sangat penting dan sakral bagi masyarakat Arab di masa jahiliyah, bahkan dianggap sebagai bagian dari haji. Mereka mengatakan, jangan datang ke pasar Ukat, Madinah, dan Dzil Majaz kecuali dalam keadaan berihram untuk menunaikan haji. Dengan demikian, orang Arab dapat menggabungkan 2 tujuan dalam satu waktu,
antara berhaji dan berdagang. Hampir semua barang diperdagangkan di pasar Ukad, mulai dari hasil bumi, kain, budak, hingga khamr. Bahkan konon, raja-raja di luar Jazirah Arab mengirim kafilah dagang guna meramaikan Ukad. Di pasar Ukad inilah perwakilan dari segenap kabilah Arab datang. Karena itu, kegiatan yang berlangsung tidak selalu terkait urusan bisnis. Ketika sebuah kabilah ingin mengumumkan persekutuan atau mengobarkan permusuhan, mereka menunggu hari Ukad. Di pasar itu juga, banyak orang menuntaskan perselisihan atau pertikaian. Dari seluruh kegiatan di Ukad, majelis syairlah yang menjadi puncak acara. Semua kabilah mengajukan pujangga paling hebat untuk menunjukkan keunggulan mereka. Kalah dalam adu syair ini menjadi semacam penghinaan yang harus dibalas pada tahun berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pasar Ukad, Madinah, dan Dzil Majah sebagai peluang untuk berdakwah. Karena itu, setelah 3 tahun mengembangkan Islam secara sembunyi-sembunyi, beliau lanjutkan dakwah secara terang-terangan. Tiap tahun, beliau datang ke Ukad, Madinah, dan Dzil Majah untuk menjual Islam dan menyeru orang mengikrarkan kalimat tauhid. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, karena akan selamat. Nah, itu tadi adalah 3 pasar terbesar di masyarakat Arab. Letaknya ada di mana? Ada di sekitar Mekah yang biasa dilakukan pada bulan-bulan haji. Ada pasar apa saja? Ada pasar Ukad, ada pasar Madinah, ada pasar Dzil. Pasar apa? Yang terakhir? Yang terakhir? Siapa yang ingat? Dzil Majah. Barakallah. Nah, itu tadi adalah bagaimana keadaan masyarakat Arab ya pada saat sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul. Nah, pasar-pasar tadi ketika Nabi sudah diutus pun masih ada, sehingga Rasulullah gunakan untuk berdakwah. Nah, baik anak-anakku sekalian yang semoga masih bersabar dalam menuntut ilmu, ya. Bersabar harus duduk di depan gadgetnya, laptopnya, atau handphonenya untuk mendengarkan sirah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan apa yang kemudian kita dengarkan hari ini bersama-sama bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Ya, jadi jangan seperti orang-orang masyarakat Arab jahiliyah dahulu yang suka membela atau membantu orang yang zalim dengan cara membantu kezalimannya. Tapi kita bantu orang yang zalim dengan mencegahnya, gitu ya. Kalau kemudian kita punya salah, ya kita segera minta maaf, jangan kemudian malah berkelahi, gitu ya. Nah, kita juga mencontoh Rasulullah Muhammad SAW karena beliau yang menyempurnakan akhlak. Yang kita tiru, yang kita teladani adalah akhlak mulia dari Rasulullah. Jangan ikuti akhlak-akhlak yang buruk, ya. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah untuk bisa melaksanakan ya, atau menjalankan ketaatan sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan perdagangan adalah salah satu pertolongan Allah ya untuk masyarakat di Arab, karena tanahnya tidak subur, mereka tidak bisa bertani. Ya, bertani hanya di tempat-tempat tertentu saja. Gitu ya. Kalau di tempat kita ya banyak macam-macamnya. Ada yang bekerja sebagai petani ada, pedagang ada, pegawai ada. Gitu ya. Baik anak-anakku semuanya, kita tutup terlebih dahulu kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan kafarat.
Sampai berjumpa lagi. Aduh, tadi. Barakallahu